Deretan mall hingga gedung besar yang tiba-tiba dipagari besi tinggi. Ini daftar lengkapnya. Lu tau gak sih yang menarik dari berita ini apaan? Ada kalimat ini daftar lengkapnya. Berarti gak cuma satu doang nih. Tapi ada lebih dari satu. Dan beberapa nih terus di kolom komentar ngopi banyak banget yang minta gue buat ngebahas ini juga. Sebuah fenomena di mana beberapa mall itu dipagari besi tinggi gak cuma di satu daerah doang seperti Surabaya, tapi juga udah sampai di Jakarta, bahkan di Yogyakarta. Yang dikhawatirkan sama masyarakat sebenarnya bukan cuma fenomena ini dipagarin doang gitu ya, mengganggu estetika dan segala macam, bukan, tapi apa alasan dibalik para pengusaha yang punya gedung ini itu magerin asetnya masing-masing. Kalau misalnya cek di Twitter dan juga di Threads banyak banget orang-orang yang berspekulasi negatif, nauzubillah min dzalik, semoga nggak kejadian gitu ya. Bahkan kalau misalnya salah satu di antaranya ada yang bilang kayak mungkin para pengusaha tahu kalau misalnya beberapa minggu depan bakal ada kerusuhan gitu. Nauzubillah min dzalik, semoga nggak kejadian, kita nggak pengen itu semua. Nah, kita bakal bahas sama-sama terkait fenomena ini di video ngopi kesempatan kali ini gitu ya. Karena gue ngebahasnya di tanggal 3 Agustus 2026, which is itu H+4 atau ya beberapa hari setelah kabar ini rame. Karena ini ramenya di akhir bulan Juli ya. Dan selang 4 hari ke depan kita udah bisa ngeliat beberapa klarifikasi dari yang punya gedung. Ya, terus kemudian asosiasi pengusaha pun udah buat klarifikasi, bahkan dari site-nya pemerintah seperti Pak Pramono Anung sebagai gubernur salah satu kota yang mallnya dipagerin, dan juga pemerintah pusat gitu ya. Selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gua your favorite Uncle Om Ray. Saatnya pakai kacamata guys biar kelihatan keren. Atau keren gak pakai kacamata? Perhatian banget lo Bang Ray sama penampilan. Well, jadi pertama kali gue tau kabarnya itu sebenarnya bukan dari kolom komentar ngopi, tapi dari beberapa berita yang udah gue baca tentunya. Gue pun tahu kabarnya di akhir bulan Juli, tapi gue sengaja untuk ngedimin dulu biar gue tahu apakah ada klarifikasi langsung dari pihak pengusaha. Jadi kalau misalnya kita cuma sekedar ngeliatin fenomenanya doang gitu, takutnya video ngopi bakal banyak spekulasi doang gitu, bukan ya opini dan juga fakta dari yang punya gedungnya sendiri. Tapi kalau misalnya cek di beberapa media nasional ya, homeless media, bahkan threads di Twitter gitu, terus abis itu di threadsnya sendiri, threads di threads. Lu bisa lihat banyak banget orang-orang yang pada udah mulai ngebahas hal ini. Ya di Instagram misalkan, udah ada new dots. Dengan kabar usai Surabaya dan Jakarta kini Pakuwon Mall di Bekasi dan Jogja juga dipagari. Ya, bahkan di Bekasi pun udah ada. Isi beritanya, pagar pembatas besi tinggi kini terlihat mulai dipasang di area luar Pakuwon Mall Bekasi dan Pakuwon Mall Jogja pada Kamis tanggal 30 Juli. Kemunculan pagar tersebut menjadi perhatian warga dan pengunjung, terlebih setelah sejumlah pusat perbelanjaan besar di Jakarta dan Surabaya termasuk yang berada dalam grup pengelola yang sama lebih dahulu memasang pembatas serupa. Hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai alasan khusus pemasangan pagar di kedua mal tersebut, namun pengelola pusat perbelanjaan di beberapa kota sebelumnya menyebut langkah serupa dilakukan untuk meningkatkan keamanan, melindungi pejalan kaki, serta menata akses keluar masuk kawasan. Meski demikian, pemasangan pagar tinggi secara beruntun tetap memunculkan berbagai pertanyaan dan spekulasi di tengah masyarakat. Kolom komentarnya nggak terlalu beda jauh ya dengan kekhawatiran. Kayak misalnya Stefan bilang, konglomerat pasti sudah tahu apa yang bakal terjadi. Om Rijal bilang beneran 2 tahun dong. Mention siapa tuh? Hero bilang sedia payung bla bla bla. Nah, banyak banget kolom komentar yang seperti ini ya. Dan ini beritanya itu rilis di kalau nggak salah tuh tanggal 31 atau tanggal 1 Agustus gitu ya. Sementara ketika gue bahas di tanggal 3 itu udah banyak banget klarifikasi dari beberapa pihak. Tapi kita lihat dulu coba di slide berikutnya apaan. Oh, ini pembuktian Kota Kasablanka udah dipagerin ya. Emang sebelumnya kagak ya? Gue ngeliat kalau misalnya mall-mall di Jakarta kayaknya udah pada dipagerin sebenarnya sebelum tanggal 31. Atau mungkin gara-gara gue orang Bogor gitu jadi jarang-jarang lihat. Pakuwon Mall itu udah dipagerin, Tunjungan Plaza itu dipagerin, Royal Plaza itu dipagerin, Pakuwon Mall Surabaya, Pakuwon City Mall Surabaya, ya Pakuwon Mall Bekasi. Terus kemudian ini pun sama ya dikabarin sama beberapa akun Twitter yang gue kasih lihat ini Hot Cocoa. Nih, Pakuwon Mall. Ini sama juga nggak sih dari New Dots sumbernya? Iya betul ini. Dan orang-orang di kolom komentar pun responnya sama ya. Pak Andre bilang, karena gue paham soal yang namanya risk management, gue jelasin ya. Subhanallah, keren banget. Terima kasih penjelasan gratisnya Om Andre. Standar risk assessment, penilaian risiko asuransi dalam dunia asuransi aset bernilai triliunan rupiah, risk engineering and loss prevention. Perusahaan penjamin atau asuransi biasanya mensyaratkan mitigasi risiko minimal terhadap SRCC, strike, riot, civil commotion, atau kerusuhan, pemogokan, dan huru-hara. Pemasangan pagar pengaman permanen atau knockdown adalah syarat fisik untuk menurunkan profil risiko atau risk exposure bangunan.
Terus ada lagi nih, Jay bilang, anak desain bangunan sebagus dan se-futuristik itu biasanya nggak mau dibuat hal yang mengganggu pandangan kita ke bangunan tersebut. Kalaupun dibuat pagar, pasti desain pagarnya akan futuristik ngikutin konsep gedung. Tapi instead of futuristic looks, mereka lebih milih pagar baja tinggi dengan desain yang biasa aja. Kobo, wih, Kobo Kanaro nih, bukan. Dari kacamata manajemen resiko dan industri asuransi emang masuk akal banget sih. Memasangkan barikade atau pagar fisik begini biasanya bentuk risk mitigation requirement dari pihak insurer untuk mengamankan nilai premi dan menekankan resiko klaim kerusakan aset atau property damage. Jadi murni standar operating prosedur grup properti besar buat lindungi portofolionya, bukan cuman respon spontan karena isu keamanan sementara. Ini bagus banget nih ya. Alright, jadi tadi kita udah lihat ya judul dari berita pertama. Kita bakal baca dulu sedikit. Ini mall-mall apa aja yang udah dipagari besi tinggi. Meskipun kita udah tahu gitu ya lewat kesimpulan dari New Dots. Coba. Oh my god, Papilloma. Oh my god. Kota Kasablanka, Kokas, Jakarta Selatan menjadi salah satu mall yang paling banyak dibicarakan di media sosial. Pagar besi abu-abu dipasang membentang sekitar 100 meter dari pintu masuk utama hingga akses keluar kendaraan di Jalan Raya Kasablanka. Pokon Mall Surabaya, Tunjungan Plaza, di mana nih? Di Surabaya juga. Pagar besi dipasang mengelilingi sebagian area luar kompleks. Oke, lanjut. Iklan guys, nggak apa-apa. Bang, lu pasang adblock, jangan dong. Ya kan? Ini untuk menghormati media nasional gitu dan memberitakan gitu. Nanti mereka nggak dapat cuan dari kita gitu, coy. Respect. Royal Plaza Surabaya. Ini banyak banget Surabaya ternyata ya, Pakuan City Mall. Jadi nggak cuma Pakuan doang nih, tapi juga ada beberapa nih di daerah Surabaya nih. Coba, pengusaha ungkap 3 alasan pemasangan pagar. Nah, sebenarnya ada 2 nih berita ya terkait adanya pengungkapan alasannya. Nih dari CNN. Terus kemudian dari Kompas juga nih. Kalau misalnya Kompas ini spesifik ya, minta penjelasan dari yang punya Pakuan Mall. Tapi kalau misalnya CNN ini lebih ke asosiasi pengusaha. Kita bakal baca dulu berita dari CNN biar kita tahu apa alasan para pengusaha gedung-gedung besar ini masangin pagar-pagar besi secara tiba-tiba. Jadi berdasarkan berita ini dijelasin, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Wijaya buka suara perihal ramai mall dan gedung memasang pagar tinggi di sejumlah daerah, termasuk di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. Fenomena ini belakangan jadi perhatian dan ramai diperbincangkan di media sosial. Yang menjelaskan langkah ini dilakukan untuk menertibkan arus keluar masuk pengunjung pusat perbelanjaan tersebut. Menurut dia, jika tidak dipagari, pengunjung bisa keluar masuk pusat perbelanjaan dari sudut manapun yang beresiko membahayakan lalu lintas. Jadi berdasarkan perwakilan dari pengusaha ya, dijelasin kalau misalkan alasan kenapa dipagerin secara tiba-tiba biar lebih jelas lagi arus lalu lintas pengunjung yang keluar masuk di mall. Klarifikasinya kayak gitu dari perwakilan pengusaha. Sebetulnya kan tujuan utamanya adalah untuk supaya lebih menertibkan arus keluar masuk pengunjung. Kalau terbuka itu kan pengunjung bisa masuk dari mana aja, bisa keluar dari mana aja begitu. Sehingga itu kan membahayakan lalu lintas sekitar. Nih, kata Alphonsus di kantor Kementerian Perdagangan Kamis tanggal 30 Juli melansir Detik. Ini menarik banget soalnya kalau misalnya lihat dari beberapa tanggapan di media sosial ya, keterangannya Pak Alphonsus sebenarnya itu bisa di komen juga gitu, soalnya banyak juga pengunjung yang sebenarnya tertib-tertib aja meskipun nggak dipagerin sama sekali, dan fenomena nyebrang di taman yang udah didesain sebagus itu pun kayaknya jarang banget deh untuk dilaluin, soalnya kan ada sign juga kan peringatan untuk tidak menginjak rumput dan segala macam. Tapi begitulah alasannya. Menurutnya pemasangan pagar di mall bukan hal baru. Ia menyebut banyak juga mall yang sejak awal memasang pagar sejak awal pembangunan. Selain itu, pagar ini sering dipasang pada mall yang berada di pusat kota yang dilintasi untuk menjadi titik demonstrasi. Oleh karena itu, ia menilai pagar besi ini menjadi salah satu langkah pengamanan dari pengelola mall. Jadi saya kira itu juga sekalian untuk bisa memberikan satu batas pengamanan lah begitu terhadap demonstrasi-demonstrasi yang suka berlangsung. Nah, ini menarik banget. Jadi nggak menutup alasan lain juga selain bisa mengatur lalu lintas pengunjung yang keluar masuk mall. Ada alasan lain, salah satunya mengamankan aset ketika terjadi demonstrasi. Selain di Jakarta, pemasangan pagar tinggi oleh sejumlah mall juga dilakukan di Surabaya, Jawa Timur. Mall-mall yang berada di bawah pengelolaan Pakuan Group di Surabaya seperti Pakuan Mall, Tunjungan Plaza, Royal Plaza, Pakuan City Mall sebelumnya juga sudah memasang pagar tinggi. Nah, segmen berikutnya itu keterangan dari Gubernur Jakarta, Pak Pramono Anung. Ya, tapi sebelum kita baca sampai sini, kita bakal baca dulu berita dari Kompas ya, alasan Pakuan Mall. Ya, salah satu perusahaan yang paling banyak magerin mall-mallnya sendiri. Berdasarkan artikel ini dijelasin, manajemen Pakuan Mall Solo Baru
Kabupaten Sukoharjo memastikan pemasangan pagar tinggi yang ramai diperbincangkan di media sosial tidak berkaitan dengan antisipasi kerusuhan maupun aksi penjarahan. Kebijakan itu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengunjung sekaligus menata akses keluar masuk kawasan mal. Jadi nggak terlalu beda jauh sebenarnya ya alasannya sama asosiasi pengusaha yang tadi. Direktur Marketing Pakuan Group Sutandi mengatakan bahwa kawasan Pakuan Mall sejak awal mengusung konsep terbuka. Kondisi tersebut membuat pejalan kaki maupun kendaraan dapat mengakses area mal dari berbagai sisi sehingga perusahaan memandang perlu melakukan penataan demi meningkatkan keamanan. Awalnya kita berpikir itu karena Pakuan terbuka lebar, keamanan penyeberangan jalan menjadi salah satu faktor utama dilakukan pemagaran Pakuan Mall, kata Pak Sutandi. Ada lagi nih, Sutandi menegaskan pemasangan pagar tidak didasari adanya informasi maupun indikasi mengenai isu kerusuhan yang belakangan berkembang di masyarakat. Menurut dia, perusahaan tidak bisa memprediksi peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Yang jelas Pakuan Mall bukan peramal, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang menjelaskan konsep penggunaan pagar sebenarnya sudah lama diterapkan di berbagai pusat perbelanjaan milik Pakuan Group. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan kawasan sekaligus sistem pengamanan yang diterapkan perusahaan. Jadi begitulah kira-kira alasan dari Pakuan Mall ya, yang masengin pagar-pagar besi tinggi gitu ya di beberapa mallnya sendiri, gak cuma di Surabaya tapi juga di beberapa daerah-daerah lainnya. Sekarang kita bakal lihat bagaimana respon dari sisi pemerintah seperti Gubernur Jakarta dan juga pemerintah pusat. Let's go. Ini kita bakal lihat dari berita audiovisual Kompas TV ya, bukan dari CNN. Judulnya Respon Pramono Anung hingga Istana soal pemasangan pagar tinggi di Mall Jakarta. Saudara, pemasangan pagar besi di beberapa bangunan di ibu kota seperti pusat perbelanjaan mendapat sorotan Gubernur DKI Jakarta. Pramono Anung berencana akan menertibkan pemasangan pagar-pagar tinggi di sejumlah kawasan di Jakarta. Pramono menilai pemasangan pagar yang berlebihan di sejumlah tempat menimbulkan kesan kondisi keamanan kota Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Pramono akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menertibkan pemasangan pagar yang dinilai berlebihan. Pramono menyebut Jakarta dalam kondisi aman sehingga tidak perlu muncul kesan seolah-olah kota Jakarta tidak kondusif. Menurut gue pribadi ya, ini adalah pernyataan yang bagus datang dari Gubernur Jakarta, gubernur suatu wilayah. Alih-alih mungkin kita ditakutin sama keterangan-keterangan yang bisa ngebuat orang-orang panik gitu ya. Pak Pramono itu justru menegaskan kalau misalkan Jakarta bebek aja, bahkan sampai minta beberapa mall untuk dicopot lagi pagar-pagar yang udah dibangun. Itu luar biasa banget sih. That's a bold move. Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Betul. Dan saya sebagai Gubernur bisa Jakarta, jadi panic buying juga ya. dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta. Mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman. Kekhawatiran seperti bulan Agustus tahun lalu, tapi mudah-mudahan enggak. Saya yakin enggak. Istana pun menanggapi soal pemasangan pagar di... Bro, pidato ini. Pidato kemarin yang dibahas soal nuklir. Lu tau gak sih ngomongin soal berita yang kemarin kita bahas? Ada respon aja dari Iran Embassy. Di kedutaan besar Iran soal pernyataannya Pak Prabowo. Nih. Iran Embassy Indonesia, The Islamic Republic of Iran tidak pernah mengejar kepemimpinan senjata nuklir dan tidak akan pernah melakukannya. Bahkan sampai buat klarifikasi loh negara lain. Bapak dia diminta menghadap Ayatullah. Ini 10 berita itu. Damn. Oke, lanjut. Sejumlah pusat perbelanjaan. Usai menerima pengurus Kamar Dagang Indonesia atau Kadin, Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Media Hasan Nasbi menegaskan kondisi keamanan nasional dalam keadaan baik dan stabil. Ia meminta masyarakat tidak memperbesar isu-isu ancaman keamanan. Kita doakan bangsa kita aman, jadi kita jangan memperbesar berita-berita yang tidak baik. Berita-berita yang menebar ketakutan itu sebaiknya diklarifikasi juga. Sekarang pemerintah juga sudah jalan. Ya, gue setuju. Kalau misalnya ada beberapa berita-berita yang
hoax gitu harus diklarifikasi, betul. Ya, kalau misalnya pada akhirnya ada berita-berita yang kurang baik buat didengar gitu, sebenarnya bukan jangan disebarin gitu, sebenarnya dicari solusinya kenapa ada berita yang buruk itu. Ya kayak misalkan permasalahan MBG misalkan ya, atau Kopdes gitu kan. Nggak kan ada berita buruk kalau misalkan ya programnya berjalan dengan benar, ya nggak sih? Sekarang lagi rame lagi tuh keracunan-keracunan, oh my god. Ya masa kita solusinya itu dengan tidak memberitakan, kan agak sedikit lucu gitu ya. Makanya mungkin lebih bijak kalau dicari tahu juga gitu solusinya apa dalam tempo yang secepat-cepatnya gitu, bukan cuman sekedar nanti bakal dibahas beberapa tahun-tahun kemudian gitu. Hanya sangat cepat, barusan juga diskusi dengan seratusan lebih pengurus Kadin dan komunikasi dua arah, tanya jawab dengan Presiden tadi, masukan-masukan mereka sangat konstruktif, diterima dengan baik oleh Presiden. Ya. Belakangan ramai Ini yang fenomena lost media pidato itu kan ya, setahu gue. di beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta dipasangi pagar besi yang cukup tinggi. Usai menemui Presiden Prabowo di Istana Negara, Ketua Ya ini masalahnya bukan gara-gara masyarakat atau berita yang kita bakal demo segala macam, kagak anjir, tapi ini benar-benar fenomena respon dari justru beberapa pengusaha-pengusaha mall yang tiba-tiba magerin gitu loh. Jadi sumbernya itu bukan kekhawatiran dari orang-orang ngomongin rusuh dulu baru tiba-tiba dipagerin, tapi dipagerin dulu baru orang-orang mikir kayak shit bakal ada rusuh, kayak gitu loh maksudnya. Alurnya gitu gak sih? Umum Asosiasi Ini sepemahaman Pengusaha gue ya. Indonesia Apindo Sinta Kamdani bilang, pemasangan pagar Jadi ini pure masyarakat yang khawatir ngelihat ada fenomena ini gitu loh. besi di beberapa pusat perbelanjaan lebih untuk alasan jaga keamanan jangka panjang. Tak ada kekhawatiran berlebih menghadapi situasi keamanan saat ini. Saya juga belum, ini kan mungkin melihat kondisi yang ada, mereka mungkin ya supaya berhati-hati aja gitu. Saya terus terang belum bicara sama pemilik, jadi mungkin ada alasan-alasan, lebih alasan keamanan aja gitu supaya lebih ya nggak ada ini ya, bukannya hanya karena kebetulan saat ini gitu loh, tapi ya mungkin memang supaya mereka bisa menjaga aja dari situasi keamanan gitu. Saya sih nggak ada kekhawatiran bahwa semua harus memagari atau dari situasi itu, enggak sih. Menanggapi pemasangan pagar besi di sejumlah tempat di Jakarta, Polda Metro Jaya bilang sejauh ini Polda Metro Jaya belum keterangan menerima kepolisian. informasi soal seruan aksi tertentu. Ya kan? Namun Iya kan? Dari keterangan ini pun Polda tetap bisa terjawab gitu ya. Jadi sumber kekhawatiran justru bukan dari masyarakat yang tiba-tiba bakal demo segala macam, kagak anjir. memantau Justru dari orang-orang kaget kayak lah kenapa pada dipagerin gitu. situasi jika ada ajakan seruan aksi. Sampai saat ini Polda Ya kayak kemarin-kemarin waktu demo di MK tuh yang katanya BEM UI rusuh. Enggak rusuh anjir, kamu suruh cek katanya mereka aksi damai gitu. Tapi entah kenapa diberitain sama beberapa akun-akun yang sus. Oh ini rusuh nih. Nah jadi kalau misalnya pada akhirnya nanti ada isu-isu yang bakal ada kerusuhan segala macam, lu tandain dah akun-akunnya. Ya siapa tahu mungkin spark itu dari sana gitu loh. Lalu orang-orang yang biasanya aksi terus abis itu demonstrasi gitu ya dengan tujuan untuk bisa ngebuat negara makin berkembang lebih baik lagi, dan juga kebanyakan mereka cenderung aksinya damai gitu. Mereka juga biasanya khawatir gitu kalau misalnya lihat berita-berita yang sekarang, men. Mereka bahkan kalau nggak salah ngerekomendasiin untuk ngecek beberapa akun-akun yang tiba-tiba ngeberitain aksi, bilang katanya bakal rusuh ini kemana nih media, tiba-tiba kagak ngeberitain gitu. Justru kita harus makin jeli lagi dalam melihat, coy. Men, lu semua juga ya, kalau misalkan gua tiba-tiba ada ngabarin sesuatu gitu ya yang emang validitasnya butuh di cross check ulang lagi, kabarin gue jadi kolom komentar. Tapi thank you banget nih sejauh ini, banyak banget kritik masukan dari lu pada juga. Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Aksi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Oke, untuk menutup video ngopi ini izinkan gue sedikit memberikan hipotesis gitu ya, meskipun kita udah ngeliat alasan sebenarnya dari sayapnya pengusaha, dari perwakilan asosiasi, bahkan dari pemerintah pusat gitu ya, mengenai fenomena pagar tinggi yang dibangun di mall-mall ini. Kalau misalnya lo cek dari beberapa
pembicara media sosial masih banyak yang berspekulasi hal buruk gitu. Tapi kalau misalnya gue boleh berpendapat, mungkin kenapa dipagerin karena basically di tahun kemarin gitu, di bulan Agustus terutama, ada demonstrasi yang bahkan memakan korban sampai 10 orang lebih. Dan kalau misalnya kita lihat pasca demonstrasinya, ada tuntutan yang belum dipenuhi gitu. Jadi mungkin aja di bulan Agustus ini orang-orang udah pada mulai bikin pagar gitu ya. Orang-orang tuh pengusaha-pengusahanya itu yang punya gedung, itu timbul kekhawatirannya itu dari sana, dari prediksi kalau misalkan mungkin pihak-pihak yang kemarin itu ngerasa dirugikan pengen seenggaknya menuntut kembali gitu. Nih udah ditunaikan atau belum gitu loh janji-janjinya. Well, kayaknya itu aja mungkin bisa gue sampaikan. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Sehat-sehat terus, semoga kedepannya kita masih baik-baik saja. Gue undur diri, cukup sekian, sampai jumpa.